pernikahan itu rezeki, sudah ditakdirkan. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha, untuk berusaha mencari sebab-sebab rezeki, sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan, rezeki, uang, harta, keluarga, dan seterusnya. Betul, dan di antara sebab-sebabnya berikut ini yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, luruskan niat kita dan perhatikan tujuan daripada pernikahan kita. Maka harus kita luruskan niat kita dan jujur dalam tujuan kita agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita dan Allah anugerahkan kepada kita suami atau istri yang soleh dan soleh. Tujuan kita adalah pernikahan, menjaga kehormatan kita dan menjaga pasangan kita agar menjauhi dari fitnah dan agar punya keturunan soleh dan soleha. Dan kita ingin mempunyai rumah tangga yang didirikan atas sakinah wa mawaddah wa rahmah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah sudah berjanji untuk mereka yang bertakwa bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Apapun permasalahannya, mereka dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk memberi jalan keluar untuk mereka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, berbanyak doa dan mencari waktu-waktu mustajab doa. Bukan sekedar berdoa, tetapi ditambahkan dengan apa? Mencari waktu mustajab doa. Berbanyak doa dan jangan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam doanya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ada seorang hamba, Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah kabulkan doa di antara kalian seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Saya berdoa kepada Allah dan doa aku tidak diterima oleh Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Akan Allah terima dan kabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa atas keburukan dan atas memutuskan tali silaturahim dan selama dia tidak terburu-buru. Kata sahabat, apa terburu-buru ya Rasulullah? Qala yaqulu qad da'awtu falam ara yastajibu li. Saya berdoa tapi belum dikabulkan juga. Itu kita tergesa-gesa. Ternyata pasti ada waktu yang tepat Allah anugerahkan kita apa yang kita inginkan. Waktu mustajab doa kapan? 1. Malam Lailatul Qadar, 10 hari akhir Ramadan. Yang kedua, jauful lail, waktu sahar, di waktu sahar. Ya, waktu sahar itu waktunya mustajab doa. Dan selepas salat fardu, ulama masih berbeda pendapat. Ada yang bilang sebelum salam doa mustajab, ada yang bilang selepas salam ada doa mustajab. Dan di antara azan dan iqamah, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Kemudian doa ketika turunnya hujan. Dan pada hari Jumat ada 1 jam yang Allah kabulkan doa kita. Kapan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang ketika khatib mau naik mimbar, ada yang bilang di antara 2 khutbah, ada yang bilang selesai, ada yang bilang 1 jam sebelum asar. Itu kan jadi khilaf. Maka jadikan hari Jumat itu untuk berdoa. Ya. Kemudian kata ulama berdasarkan dalil, doa mustajab ketika minum air Zam-Zam. Ya, ma'u Zam-Zam lima syuribala. Ada yang berdoa karena penyakit hilang langsung. Kemudian berdoa dalam sujud, itu mustajab doa. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa sajid fakthuru min ad-du'a, dalam Sahih Muslim. Keadaan hamba paling dekat kepada Allah dalam keadaan sujud, maka berbanyak doa. Yang keempat adalah berbanyak istighfar. Istighfar itu adalah salah satu sebab rezeki. Kita mendapatkan istri, mendapatkan keturunan. Sebelum mendapatkan keturunan, pasti Allah anugerahkan kepada kita jodoh. Amalan berikutnya adalah berbakti kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kita, Allah akan tundukkan dunia untuk kita. Ridhonya Allah terdapat pada ridha orang
dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Lalu bersilaturahim dan berakhlak mulia ketika berinteraksi dengan orang-orang lain. Husnul khuluq, akhlakul karimah. Kemudian yang keenam, perhatikan penampilan kita secara kesehatan dan penampilan zahir kita, luar kita ini. Jangan pakaiannya gembel gitu, jelek banget, berantakan, lalu dia mau dapat jodoh. Ya perempuan lihat dia berantakan, kan perempuan maunya yang rapi. Ya, maunya yang rapi, yang bersih, penampilannya bagus, wangi, pakaiannya rapi. Kita nggak bicara miskin atau kaya, tidak urusan. Tidak ada urusan di sini kaya atau miskin. Kebersihan jaga semua orang. Bisa orang miskin lebih bersih, lebih rapi dibanding orang kaya. Bisa dari sebaliknya. Maka kita perlu memperhatikan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, sedekah sir. Sedekah yang kita kerjakan di dalam sir, dirahasiakan, itu lebih bagus. Ya, maka sedekah itu diam-diam bersedekah. Oh, malam Jumat, malam Sabtu, malam apa? Bersedekah kepada anak yatim. Anak yatim di bawah usia 10 tahun. Maka itu sedekah itu membantu kita untuk bisa mendapatkan jodoh kita. Kemudian kita bersabar. Pasti di balik sabar itu ada nikmat Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar diberi pahala balasan oleh Allah tanpa batas. Sampai Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan Allah melalui apa? Salat dan sabar. Maka kita bersabar terus. Dan pasti, dan kita tidak putus asa. Kemudian amalan berikutnya, jaga zikir pagi dan petang. Adhkarus sabahi wal masa. Dijaga. Karena pada hari itu pasti kita mendapatkan nikmat. Jaga zikir pagi dan petang itu. Itu akan memudahkan kita bisa mendapatkan jodoh. Dan membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu mengusir syaitan. Mengusir apa? Syaitan. Karena khawatir ada yang buat sesuatu buat kita. Jodoh itu bisa takdir, bisa karena ada yang buat sihir buat kita. Maka kita mengusirnya, mengobati diri kita dengan surat Al-Baqarah. Nabi dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yafirru aw yanfuru, dalam riwayat lain. Minal baiti alladhi tuqra fi surat Al-Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Dalam Sahih Muslim, akhduha barakah. Membaca dan mengambil surat Al-Baqarah ini keberkahan. Wa tarkuha hasrah, meninggalkannya adalah sebuah penyesalan, kerugian. Wala tastati'uha al-batal ay sahar. Si dukun itu tidak bisa mampu mengalahkan orang-orang yang rajin baca surat Al-Baqarah 286 ayat, hampir 2,5 juz. Kemudian jagalah doa berikut ini. Doa ini adalah doa untuk orang yang merasakan kesusahan dan kesulitan. Insyaallah doanya ini sebagian ada di dalam kitab Hisnul Muslim. Dalam kitab apa? Hisnul Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat Nafi' ibn al-Harith. Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Kemudian ada zikir lagi. Ada salah satu ulama Mesir, beliau lulusan Al-Azhar. Beliau sudah wafat. Namanya Syekh Abdul Hamid Kish, salah satu ulama di Mesir terkenal. Beliau mengatakan, ini zikir dari salah satu orang saleh, bukan dari Nabi. Salah satu orang saleh mengatakan, di malam Jumat baca surat Alam Nashrah Laka. Di malam baca surat Alam Nashrah Laka Sadrak 314 kali. Berapa kali? Kan mau cari jodoh, harus capek, harus susah payah mencari jodoh. Untung anak nggak bilang 3.000, baru 314. Dengan jumlah, kenapa 314 kata syekhnya? Ini jumlah para sahabat yang ikut perang Badar. Dan Allah, ini perang pertama Islam, dan Allah memberikan pertolongan bagi mereka. Kata beliau apa? Ini dibaca 314 kali surat Alam Nashrah Laka Sadrak di malam hari Jumat. Dan setiap 10 kali baca surat tersebut, berdoa agar Allah anugerahkan kepada diri Anda
istri solihah atau suami yang soleh. Atau dengan doa ini yang dianjurkan banyak ulama, itu zikir yang ada dalam doa dalam surat Al-Qasas dari Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kalian yang belum sempat menikah pasangan salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin, dan bisa menuntut kalian sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.